Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak nikmat, banyak rezeki, banyak karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nah, anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali pada materi yang kita akan sampaikan di sini, yaitu tentang substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Rasulullah itu berdakwah di dua tempat, pertama di Mekah, kemudian yang kedua di Madinah. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang materi bagaimana Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, nanti pada saat materi berlangsung kalian silahkan bisa membuat catatan dalam buku atau mungkin dalam dokumen kalian, kemudian nanti disampaikan secara online pada saat materi kita buka di Google Classroom. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari kali ini memberikan kita banyak nikmat, memberikan banyak kita manfaat, serta banyak memberikan kita hidayah untuk bisa lebih baik lagi dalam kehidupan kita ini. Baik, mari kita awali dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Anak-anak sekalian siap, ready di rumah? Siap? Ini sudah? Oke, mari kita mulai. Dengan tenang kepada Allah, mari kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya yakin kalian sudah ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, terima kasih sudah bisa mengikuti materi ini, dan mari kita lanjutkan kepada pemaparan dari materi yang kita sampaikan. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini terbagi menjadi dua. Pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemudian yang kedua, menelaah sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, yang pertama, bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah? Ini tidak lepas dari pertama, bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu memiliki kepribadian, memiliki sifat yang mulia dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana misi dakwah Rasulullah Muhammad SAW, ini juga akan kita sampaikan di materi yang kedua setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang pertama, bagaimana kerasulan Nabi Muhammad SAW ini ada di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Tentunya kalian tidak akan pernah lupa bagaimana bunyi ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal ladzi akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua, bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Ini ada beberapa tujuan. Di antaranya yaitu bagaimana mengajarkan tauhid dan akidah, karena yang pertama kali yang paling utama adalah tauhid dan akidahnya. Kemudian yang B, menanamkan kemuliaan akhlak. Kemudian yang C, membangun kebudayaan yang beradab. Yang keempat atau yang ke-D, menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga, tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, ini akan terinci menjadi 3, yaitu bagaimana dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi, dakwah bisir. Kemudian yang kedua, secara terang-terangan, yaitu dakwah bil jahar. Kemudian yang ketiga, dengan keimanan dan kesabaran.
Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwasanya dakwah Rasulullah itu wajib kita untuk meneladaninya. Kemudian setelah kita bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah, kita bisa merubah perilaku kita. Perilaku kita tentunya tidak jauh dari bagaimana sifat Rasulullah. Bagaimana sih perilakunya tersebut? Yang kita harapkan yang pertama, kita memiliki sifat rela berkorban dalam membela agama. Yang kedua, berani membela kebenaran. Yang ketiga, jujur serta rendah hati. Dan yang keempat, sabar dan tabah menghadapi cobaan. Yang terakhir, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berdakwah. Apalagi dalam kondisi yang sulit saat ini, kalau kita tidak sabar, kalau kita mudah putus asa, maka kita akan tertinggal dengan kondisi yang semakin berpacu dalam melawan COVID-19, berpacu dalam kita meraih kemenangan hidup, karena sesungguhnya kemenangan hidup adalah usaha yang kita lakukan terus-menerus dan kita tidak boleh putus asa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Tadi sudah mengikuti materi yang kita sampaikan tentang substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, anak-anak sekalian, Ibu berharap dari materi tadi kalian sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan sebagai bukti bisa memahami kemudian bisa mengaplikasikan bagaimana seorang muslimah itu memiliki atensi terhadap sosial kemasyarakatan dengan ittiba kepada dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, mari kita akhiri dengan membaca. Kalau di awal tadi kita baca Ummul Kitab, di akhir ini mari kita sama-sama merundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon semoga apa yang kita terima, apa yang kita pelajari ini bisa bernilai fid dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian, mari sejenak kita tinggalkan pemikiran dunia kita untuk kita melihat akhir dari kehidupan kita adalah menuju akhir fi yaumil akhir. Nah, anak-anakku sekalian, saya yakin kalian di rumah pasti juga sudah sangat menyayangi orang tua kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri doa, mari kita terlebih dahulu mendoakan beliau selaku orang tua, selaku pengasuh kita yang sudah dari sejak kita lahir sampai sebesar ini, tidak ada satupun jasa yang bisa kita balas. Oke, anak-anakku sekalian, kita berdoa bersama. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku yang telah memberikan aku banyak nikmat ini, yang telah membesarkan aku dari sejak aku bayi sampai sebesar ini. Hamba tidak bisa membalas jasa-jasa beliau. Ya Allah, muliakanlah beliau di sisimu, berikanlah kemuliaan yang tidak bisa hamba balas sedetik pun dalam sisa nafas hidup hamba ini. Ya Allah, berikanlah kemuliaan beliau dimanapun beliau berada, lapangkanlah perjalanan hidupnya di dunia dan di akhirat nantinya ya Allah, dan pertemukanlah kami menjadi keluarga yang ahli surga, menjadi keluarga yang Engkau cintai, menjadi keluarga yang selalu mencintaimu. Ya Allah, selamatkanlah kami semuanya, umat muslim dan muslimah ini ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka, selamatkanlah kami di dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku sekalian, demikian tadi yang bisa kita sampaikan, dan saya berharap kalian di pertemuan ke depan, di materi yang lain, di materi setelah materi periode dakwah ini, kalian juga lebih siap lagi. Demikian dari kami, banyak khilaf mohon maaf, dan semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.